Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang hakikat pendidikan IPS SD. Dan ada 6 subbab materi yang akan dibahas. Subbab yang pertama dan yang kedua akan dipresentasikan oleh Fathul Hidayah. Yang ketiga dan keempat akan dipresentasikan oleh Putri Luciana. 5 dan ke-6 akan dipresentasikan oleh Putri Megawati. Silahkan teman-teman tonton video ini sampai akhir. Jika teman-teman ingin bertanya, kami membuka sesi tanya jawab di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathul Hidayah akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan IPS di Indonesia dan istilah perkembangan IPS. IPS masuk ke Indonesia pertama kali berasal dari Amerika Serikat dengan nama asli Social Studies. Pertama kali Social Studies dimasukkan ke dalam kurikulum pada tahun 1927 di Rugby, Inggris. Social Studies dimasukkan ke dalam kurikulum karena ada beberapa faktor. Yang pertama faktor revolusi industri. Revolusi industri ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu membawa kemakmuran bagi sebagian besar masyarakat di Inggris. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menimbulkan paham kapitalisme dan dehumanisasi, yaitu manusia tidak dihargai atas kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Para industrialis lebih mementingkan faktor produksi modal uang daripada tenaga manusia itu sendiri. Yang kedua, perbedaan ekonomi yang sangat tajam. Di Inggris, masyarakat sangat membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, dan ekonomi kaya dan miskin. Selanjutnya, keinginan para pakar pendidikan agar setelah tamat SD dan SM para siswa menjadi warga yang baik, di mana dalam arti dapat menjalankan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan agar dapat hidup bermasyarakat, di mana dalam arti memperhatikan diri sendiri dan masyarakat. Dan di Indonesia, IPS muncul pada masa pelita pertama pada tahun 1969 sampai 1974, di mana tim peneliti menemukan 5 masalah nasional dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama masalah kuantitas berkenaan dengan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar. Yang kedua masalah kualitas, di mana menyangkut tentang peningkatan mutu kelulusan. Yang ketiga masalah relevansi berkaitan dengan kesesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan. Yang keempat, masa efektivitas sistem pendidikan dan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Yang kelima, masalah pembinaan generasi muda dalam rangka menyiapkan tenaga produktif bagi kepentingan pembangunan nasional. Setelah itu, pemerintah membentuk proyek pembaharuan kurikulum dan metode mengajar yang disebut dengan PPKM. PPKM ini memberikan kesempatan kepada semua masyarakat agar menciptakan kurikulum secara lokal. Selanjutnya, pemerintah melakukan pembaharuan sistem pendidikan melalui proyek perintis sekolah pembangunan, atau bisa disebut dengan PPSD. Setelah itu, pemerintah memberlakukan kurikulum 1975 bagi semua SD dan sekolah menengah. Di SD, pelajaran yang diberikan adalah sejarah, geografi, dan ekonomi. Dan untuk SMP ditambahkan kepentingan kependudukan dan koperasi. Sedangkan untuk SMA ditambah lagi tata buku dan tata negara dan hitung dagang.
Selanjutnya, kurikulum 1975 kurang lebih diberlakukan selama 10 tahun. Selanjutnya, pemerintah membentuk kurikulum baru, yaitu kurikulum 1984. Belajar dari pengalaman implementasi kurikulum 1975, di mana penggunaan IPS terpadu tidak diberlakukan di semua jenjang pendidikan, melainkan di SD saja. Di SMP digunakan pendekatan IPS terkait atau disebut dengan korelasi. Dan untuk SMA tidak lagi dikenal dengan IPS terpadu, melainkan diajarkan secara terpisah. Sehingga terbentuklah mata pelajaran geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, dan tata negara. Selanjutnya, pada kurikulum 1994, program pengajaran IPS di SD terdiri dari IPS terpadu dan sejarah nasional. IPS terpadu adalah pengetahuan yang bersumber dari geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi dan ilmu politik yang mengupas tentang berbagai kenyataan yang ada di masyarakat dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sejarah nasional adalah pengetahuan mengenai proses perkembangan masyarakat Indonesia dari masa lampau sampai masa kini. Untuk SMP, IPS hanya mencakup bahan kajian geografi, ekonomi, dan sosiologi dan sejarah. Sedangkan SMA, IPS tetap diajarkan secara terpisah atau berdiri sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang istilah-istilah di dalam pendidikan IPS. Yang pertama, ilmu sosial. Menurut Ahmad Sanusi, ilmu sosial terdiri dari disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan dipelajari pada perguruan tinggi sampai tingkat lanjutan. Dan menurut Gross, ilmu sosial adalah disiplin-disiplin intelektual yang mempelajari anggota masyarakat secara ilmiah dan memusatkan anggota masyarakat sebagai seseorang dan kelompok. Dan menurut Nursid Sutma Atmaja, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku seseorang maupun kelompok. Dan kesimpulannya, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan yang mempelajari manusia sebagai masyarakat. Yang kedua, studi sosial. Studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan dan disiplin akademis, melainkan suatu bidang yang mempelajari gejala dan masalah sosial yang ada. Studi sosial tidak selalu mempelajari akademis dan universitas. Studi sosial itu merupakan bahan-bahan pembelajaran yang diberlakukan sejak SD, di mana anak-anak SD dituntut untuk menentukan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, seperti masalah yang ditemukan di lingkungan masyarakat maupun teman-teman di sekolahnya. Yang ketiga, ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial berasal dari Amerika Serikat yang dikenal dengan nama social studies. Ilmu pengetahuan sosial adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, dan menganalisis gejala dan masalah sosial yang ada di masyarakat yang ditinjau dari berbagai aspek kehidupan yang terpadu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pengertian IPS. Yang pertama, IPS adalah ilmu yang mengkaji mengenai manusia dengan segala aspek dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu, IPS juga mengkaji bagaimana hubungan manusia dengan sesama lingkungannya sendiri, dengan tetangga, masyarakat, dan keseluruhan kegiatan manusia. Hal ini dengan melihat pengertian ini, maka kita dapat mengetahui bahwa IPS itu
mempelajari dari keseluruhan kegiatan kesosialan manusia dan keseluruhan kegiatan kesosialan kemasyarakatan. Yang selanjutnya, IPS adalah mata pelajaran yang dirumuskan berdasarkan realitas dan fenomena sosial yang bisa mengarahkan dan bisa membuat peserta didik untuk lebih memahami kesosialan. Dengan mengajarkan ilmu pengetahuan sosial kepada peserta didik, maka peserta didik akan mengetahui bagaimana cara bergaul di lingkungan sosial, di lingkungan masyarakat, bagaimana cara bergaul dengan orang lain, dan bagaimana dalam berinteraksi di dunia kesosialan. Yang selanjutnya, seorang ahli juga mengemukakan pengertian IPS, yaitu Edgar Bruce Wesley. Ia mengemukakan bahwa IPS adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Dengan hal ini, IPS sangat penting bagi peserta didik, yang mana dengan mempelajari IPS, peserta didik diharapkan bisa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang tinggi agar berguna bagi masyarakat, bagi lingkungan sekitarnya, ataupun bagi bangsa dan negara. Yang selanjutnya, IPS sebagai mata pelajaran di SD pada hakikatnya juga merupakan suatu integrasi utuh disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu-ilmu yang relevan untuk merealisasikan ke tingkat sosial. Dalam hal ini tingkat sosial di mana disiplin ilmu awalnya dipelajari dari mata pelajaran IPS. Dengan mengajarkan kepada anak disiplin ilmu, maka anak akan lebih mudah dalam berinteraksi satu sama lain dengan orang lain, ataupun akan mudah untuk berkembang dan berperilaku yang baik. Dalam ilmu pengetahuan sosial, di dalamnya juga mencangkup ilmu ekonomi, sejarah, geografi, antropologi, sosiologi, psikologi, dan politik. Yang pertama kita bahas mengenai ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi di mana ilmu sosial yang mempelajari bagaimana aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, menghasilkan barang, distribusi, menyalurkan barang, dan konsumsi barang dan jasa, dan bagaimana manusia dalam menggunakan barang dan jasa itu sendiri. Yang selanjutnya sejarah. Dengan sejarah dapat mengetahui perkembangan peristiwa-peristiwa dan kejadian pada masa lampau yang terjadi secara sistematis. Masyarakat, dengan mempelajari ini, kita akan mengetahui bagaimana peradaban di dalam lingkungan masyarakat, dan kita dapat mengetahui bagaimana watak masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya geografi. Geografi ini mempelajari bagaimana hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di pusat bumi yang memiliki pusat kajian utama, yaitu bagaimana manusia dengan lingkungannya. Yang selanjutnya sosiologi. Sosiologi yaitu ilmu yang membahas tentang perilaku sosial antar individu, antar kelompok, antar individu dengan kelompok, dan mempelajari bagaimana membicarakan masyarakat dan bagaimana watak masyarakat itu sendiri. Selanjutnya psikologi. Psikologi ini sebagai ilmu terapan yang mempelajari perilaku, fungsi, dan bagaimana mental manusia melalui prosedur ilmiah yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya sebagai ilmu politik. Politik di sini artinya kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Dengan manusia berpolitik, maka akan secara tidak langsung akan ingin didukung oleh masyarakat dengan misalnya kampanye dengan masyarakat ataupun yang lainnya. Hal ini juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan sosial. Pengertian pendidikan IPS di SD, di mana pengertian pendidikan IPS di SD ini dijelaskan oleh beberapa ahli, yaitu Sumantri, S. Nasution, Dajari dan Makmum, dan Sumantri pada tahun 2011. Yang pertama, menurut Sumantri pada tahun 2009, pendidikan IPS adalah seleksi diri, disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Yang selanjutnya, menurut S. Nasution pada tahun 2010,
pendidikan IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang berhubungan dengan manusia di dalam masyarakat yang terdiri atas beberapa aspek, yaitu sejarah, ekonomi, antropologi, pemerintah, politik, dan psikologi sosial. Seperti yang telah saya jelaskan tadi mengenai ilmu-ilmu pengetahuan sosial, bagaimana ilmu ekonomi itu mempelajari tentang distribusi, produksi, dan konsumsi, dan ilmu yang lainnya. Yang selanjutnya, menurut Jahri dan Makmum pada tahun 2011 mengemukakan bahwa IPS adalah studi sosial dengan konsep-konsep yang merupakan konsep pilihan yang berbagi ilmu, lalu dipadukan dan diolah secara didaktis dan pedagogis sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Ilmu pengetahuan sosial disesuaikan dengan bagaimana tingkat perkembangan siswa agar bisa hidup di dalam lingkungan masyarakat. Pada tahun 2011, Sumantri juga mengemukakan pengertian pendidikan IPS bahwa pendidikan IPS merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, modifikasi dari disiplin akademis ilmu-ilmu yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dalam kerangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Bagaimana dalam ilmu pengetahuan sosial ini, bagaimana kita bisa bersikap sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila, bagaimana cara bergaul dengan masyarakat, bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, masyarakat, dan yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPS SD adalah pendidikan yang diajarkan agar kita bisa mendidik anak untuk lebih disiplin, disiplin sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, dan mengajarkan anak bagaimana cara bergaul untuk bisa tetap bertahan dalam lingkungannya. Baik, langsung saja perkenalkan, saya Putri Megawati. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan materi tentang tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial sebagai disiplin ilmu. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar. Nah, adapun tujuannya secara umum yaitu membina peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri serta bagi masyarakat dan negaranya. Nah, selain itu, adapun menurut Depdiknas tahun 2006 menyebutkan bahwa tujuan dari pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar itu ada 4. Yang pertama itu mendidik siswa agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila yang mampu membangun dirinya sendiri serta bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. Dan yang kedua itu memberikan bekal kemampuan yang diperlukan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, memberikan bekal kemampuan dasar untuk tetap hidup di masyarakat dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat kemampuannya di lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, maupun global. Nah, di sini sudah membuktikan bahwa pendidikan ilmu sosial itu begitu penting dalam pembentukan karakter dari siswa-siswa terutama peserta didik di tingkat SD. Nah, semakin baik ilmu pengetahuan sosial yang mereka dapatkan, maka semakin baik pula perilaku ataupun tingkah lakunya di masyarakat, di mana nantinya dari ilmu pengetahuan sosial tersebut akan membentuk karakter yang begitu baik, di mana dia akan bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, dan dia juga perbuatan yang buruk dan lain sebagainya. Dia bisa peserta didik tersebut bisa menghormati orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya itu pendidikan IPS sebagai disiplin ilmu.
Nah, ini maksudnya adalah suatu program atau mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang ilmu-ilmu sosial, ilmu geografis, ilmu ekonomi, dan ilmu sosiologi serta ilmu humaniora, di mana ilmu humaniora itu meliputi aspek norma, nilai, bahasa, seni, dan budaya. Program pembelajaran IPS harusnya mampu memberikan pengalaman belajar yang berorientasi pada aktivitas belajar peserta didik dan melibatkan peserta didik dalam aktivitas belajar agar mereka memiliki kemampuan dalam memecahkan suatu masalah dalam lingkungan sekitarnya. Nah, selain itu juga landasan pendidikan IPS sebagai disiplin ilmu ini memiliki beberapa landasan yang harus diikuti, seperti landasan filosofi, landasan ideologis, landasan sosiologis, landasan antropologis, landasan kemanusiaan, landasan politis, landasan psikologis, serta landasan religi. Nah, di mana landasan filosofi ini memberikan gagasan pemikiran yang mendasar yang digunakan untuk menentukan apa objek kajian atau domain apa saja yang menjadi kajian pokok dan dimensi pengembangan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Nah, kemudian landasan ideologis itu maksudnya sebagai suatu sistem gagasan yang mendasar untuk memberikan pertimbangan dan menjawab suatu pertanyaan. Nah, ideologi ini biasanya sebagai landasan akan memberikan sistem gagasan yang bersifat ideologis terhadap pendidikan IPS yang tidak cukup diatasi hanya oleh filsafat yang bersifat umum. Sedangkan landasan sosiologis itu memberikan sistem gagasan yang mendasar untuk menentukan cita-cita, kebutuhan, kepentingan, kekuatan, aspirasi, serta pola kehidupan masa depan melalui interaksi sosial yang akan membangun teori-teori atau prinsip-prinsip pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Nah, sedangkan landasan antropologis ini memberikan sistem gagasan-gagasan yang mendasar dalam menentukan pola, sistem, dan struktur pendidikan disiplin ilmu. Nah, biasanya landasan ini telah dan akan memberikan dasar-dasar sosial kultural masyarakat terhadap struktur pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Yang kelima itu landasan kemanusiaan. Landasan kemanusiaan biasanya memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan karakteristik ideal manusia sebagai sasaran proses pendidikan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu landasan politis. Nah, ini biasanya memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan arah dan garis kebijakan dalam politik pendidikan dari pendidikan IPS. Nah, sedangkan yang ketujuh, landasan psikologis. Nah, ini biasanya memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan cara-cara pendidikan IPS membangun struktur tubuh disiplin pengetahuan baik dalam tataran personal maupun komunal berdasarkan entitas-entitas psikologis. Dan yang terakhir yaitu landasan religius. Nah, ini biasanya membahas tentang nilai-nilai, norma, etika, dan moral yang menjadi jiwa yang melandasi pendidikan IPS, khususnya di Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.